Astaga, ternyata makhluk itu memang ada. Wujudnya seorang perempuan. Perempuan itu seakan-akan seperti tidur dengan lelapnya, menyender ke dekat kaca pintu mobil. Tapi wajahnya nyaris tertutup oleh rambut panjangnya, sehingga tidak jelas bentuknya. Bercak darah di tol Cipularang. Malam ini seorang supir namanya Erlangga. Dia sedang mengantar bos perempuannya sendirian ke Bandung. Dari Jakarta berangkat sejak jam 10 malam tadi. Bosnya ini, Bu Fitri, duduk di jok belakang sebelah kiri. Sesampainya di Bandung, Erlangga hanya ngedrop Bu Fitri di Hotel Panghegar, Bandung. Kemudian langsung balik ke Jakarta. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, dengan asik dia dengarkan lagu-lagu sambil nyetir. Tentu maksudnya untuk mengusir kejenuhan. Cuaca dingin ditambah air kondisioner mobil sungguh membuatnya nyaman. Lagu dangdut menemaninya. Kepalanya tampak bergoyang-goyang, seraya jemarinya mengetuk-ketuk pegangan setir, seirama dengan hentakan gendang dari lagu dangdut kesukaannya. Katanya dalam hati, Ayu Ting Ting emang gile. Lagu-lagunya enak, kebanyakan ngetop, dan sekarang cewek cantik itu menjadi kaya raya. Andaikan aku jadi sopir artis cantik itu, alangkah bahagianya. Erlangga jadi tertawa terbahak-bahak dalam mobil karena lamunannya itu. Tiba-tiba nyelonong pemikiran lain di otaknya. Tolol kamu, Erlangga. Ngapain punya pikiran semacam itu? Emang enak jadi supirnya Ayu Ting Ting? Hei, apa kurangnya kamu punya bos perempuan yang sekarang ini? Dia baik hati, kaya raya, meski kondisinya sudah setulegi alias setengah tua, lemu tur ginu-ginu. Lagi pula, gajimu besar sekali untuk ukuran seorang sopir di Jakarta ini. Kalau kamu jadi sopirnya Ayu, belum tentu akan sebagus dan seenak itu fasilitasnya. Betul juga ya. Ngapain mesti mikirin Ayu Ting Ting? Erlangga menghela nafas sambil menepis berbagai pikiran yang melintas di otaknya. Dia kembali konsen mengendarai mobil. Dengan hati yang riang ditemani lagu-lagu yang mengalun rancak dari penyanyi idolanya, Ayu Ting Ting, menciptakan suasana yang damai dan menggembirakan. Sopir ini kembali menggoyang-goyangkan kepala seirama gendang rancak dari lagu Sambal Lado. Biasanya, lagu-lagu Ayu Ting Ting dan penyanyi dangdut lainnya tak akan disetel bila ada majikannya. Bu Fitri, bosnya itu justru gemar lagu-lagu nostalgia, Pance Pondaah, Rinto, dan penyanyi sejenisnya. Mobil melaju di jalan tol yang agak gelap, dengan cahaya lampu jalan yang terlihat temaram. Erlangga fokus mengemudi, pandangannya lurus ke depan. Jalan tol di luar kota ini nampak agak lengang karena sibuk dengan joget tipis-tipis seiring irama dangdut dan ranca, serta pikiran ingin jadi sopirnya penyanyi idola. Tanpa sadar,
kini sudah masuk ke tol Cipularang. Kondisi tol Cipularang kilometer 90 sampai dengan 100-an arah Jakarta ini terkenal angker. Itu yang harus diwaspadai, karena disinilah sering terjadi kecelakaan. Soalnya area ini banyak kontur tanah turunan panjang. Menurut praktisi Road Safety and Founder Jakarta Defensive Driving Consulting atau JDDC, tol Cipularang terutama di kilometer 90 sampai 100-an arah Jakarta sering terjadi kecelakaan karena topografi jalannya yang kebanyakan turunan, sehingga membuat beban kerja rem itu akan lebih berat daripada kondisi-kondisi permukaan datar. Lebih-lebih kalau kendaraan tersebut adalah angkutan barang ataupun angkutan penumpang. Artinya semakin berat bobot kendaraan, semakin berat beban kerja rem. Sadar memasuki tol Cipularang, secara refleks Erlangga menoleh ke tepi jalan, melihat-lihat pal penunjuk jarak. Ternyata dia sudah masuk ke kilometer 92 arah Jakarta. Mendadak saja ada yang berdesir di perasaannya, dan sepersit pikiran langsung mengusiknya. Jalan angker, bisikal punya, dan kontan saja, tanpa disadari seolah dalam pikirannya ada yang memaksanya untuk melihat ke belakang melalui kaca spion tengah. Awalnya dia tiada bergeming, pandangannya tetap lurus ke depan, tidak mau melihat spion. Tapi detik-detik berikutnya, Erlangga merasakan desakan itu begitu kuat. Dan ini benar-benar bukan murni kemauannya. Ia menyerah, lalu ditatapnya kaca spion itu. Dan tiba-tiba tampak ada yang duduk di jok sebelah kiri tempat di mana bos perempuannya tadi duduk, sambil menyandarkan kepalanya di bagian samping mobil, seperti sedang tidur. Erlangga cepat-cepat mengalihkan pandangannya ke arah jalan di depan, dan lagu-lagu yang tadi menghiburnya seakan lenyap ditelan oleh ketegangan yang tak terduga. Dalam otaknya kini berkecamuk. Ini tentu misteri. Gimana ini? Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan menggangguku? Pikir Erlangga. Sungguh, dia tidak berani menengok ke belakang. Bulu kuduknya langsung berdiri, bergidik, merinding. Dalam hati ia berkata, bukannya tadi Bu Fitri sudah turun di hotel? Sekarang kok masih ada di mobil? Pikirnya bingung. Lalu dia mau bertanya, tapi tidak berani. Boro-boro menanyakan, sedang menoleh ke belakang pun dia tidak memiliki keberanian. Hati kecil terdalamnya memang memaksa agar dia meyakinkan bahwa di belakang itu tidak ada penumpang gelap. Ya, semoga saja tidak ada. Dan entah kekuatan dari mana asalnya, ia memberanikan diri. Itu pun cuma berani melirik dari kaca spion tengah. Astaga, ternyata makhluk itu memang ada. Wujudnya seorang perempuan. Perempuan itu seakan-akan seperti tidur dengan lelapnya, menyender ke dekat kaca pintu mobil. Tapi wajahnya nyaris tertutup oleh rambut panjangnya,
sehingga tidak jelas bentuknya. Cukuplah sudah. Rasa penasaran untuk meyakinkan diri sudah terbukti memang ada makhluk lain dalam mobil ini, dan itu membuatnya semakin merinding. Tanpa sadar kakinya menginjak pedal gas semakin dalam. Mobil seakan melesat di atas 140 km per jam. Begitu di depan terlihat ada tempat istirahat, Erlangga memutuskan mampir ke pom bensin di rest area itu. Pas di rest area, Erlangga memberanikan diri melihat dari spion. Ternyata perempuan yang di jok belakang sudah tidak tampak. Bayangannya pun tidak ada. Untuk meyakinkan bahwa sudah tidak ada lagi makhluk astral itu, dia meminta agar ditemani petugas POM untuk memeriksa tempat itu. Mas, bisa minta tolong? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tolong temani saya. Temani kemana? Begini cerita singkatnya. Tadi di perjalanan ada penumpang gelap yang tahu-tahu sudah duduk di jok belakang. Saya kira mungkin dia itu makhluk astral. Yuk kita lihat. Oh begitu. Di kilometer 90-an ya Pak? Ya kurang lebih kilometer 95-an mungkin. Mari Pak, saya temani. Lantas Erlangga membuka pintu belakang bersama petugas POM. Dia memeriksa tempat makhluk astral tadi duduk. Ada sesuatu, Pak? Enggak ada apa-apa. Lah, ini apa? Mana, Mas? Itu yang nempel di pinggir kaca pintu. Oh, astaga. Ini sepertinya darah yang mulai mengental. Iya, memang ada bercak darah yang belum kering benar menempel di sisi dalam mobil di mana sosok perempuan tadi menyender. Ya, benar. Ini memang darah asli yang belum kering benar. Buru-buru dia mengambil lap untuk membersihkannya. Kemudian Erlangga memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Jadinya begadang dengan petugas pom bensin sampai esok hari. Kini ia menyadari bahwa kehadiran makhluk misterius itu bisa saja meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada yang bisa dilihat oleh mata manusia. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.